Selamat datang dan selamat beribadah. Terima kasih Bapak. Ibadah doa puasa sehati Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hati Kudus, Peruna 1, Bekasi. Selasa 12 Agustus. Kita baca bersama-sama ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ibadah doa puasa sehati ini dilaksanakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan Yesus, kita semua dalam keadaan sehat, dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah doa puasa pada pagi hari ini. Kita bersatukan hati, kita memuji nama Tuhan Yesus. Bagi kamu yang muda, mulai berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, bulan Allah tergenapi. Melihat semua yang terjadi, Allah sembunyi. Mengapa dunia dia bersuka cita memberikan, ingat baru berjuang. Haleluya, bersorak, ada sabitan kita, lagi Tuhan Yesus, dari kamu yang muda, umat berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, bulan Allah tergenapi. Melihat semua yang terjadi, yang Allah sembunyi. Tuhan beriku kegembiraan, bersuka cita melimpah. Ingat baru berjuang. Haleluya, bersorak. Tuhan beriku kegembiraan, bersuka cita melimpah. Ingat baru berjuang. Haleluya, bersorak. Tuhan beriku kegembiraan, bersuka cita melimpah. Ingat baru berjuang. Haleluya, bersorak. Tuhan beriku kegembiraan, bersuka cita melimpah. Ingat baru berjuang. Haleluya, bersorak. Haleluya, bersorak. Haleluya, mari bersama-sama kita baca dari 2 Petrus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang
silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini Bapa. Kami ada di tempat ini itu semua karena tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bahkan kami ada di tempat ini juga perkenanan Tuhan Yesus yang selalu ada. Bahkan bersama membuat kami bisa melewati setiap apapun masuk kehidupan. Karena Tuhan selalu beserta. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Ya
Kami bersyukur Tuhan pada pagi menjelang siang ini kami merasakan kasih Tuhan, sukacita dalam sejahtera yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan beserta kami, Tuhan menyertai kami saat ini Tuhan Yesus untuk mengadakan ibadah puasa. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau berikan kami firman-Mu Tuhan untuk menjadi firman yang hidup, yang tertanam dalam hati kami. Berkati Bapak Gembala bawa firman-Mu dan berkati kami semua yang membaca firman-Mu supaya firman-Mu itu kami mengerti, tertanam dalam hati kami dan membuat kami lakukannya. Kami serahkan ibadah kami, bahwa Engkau sudah hadir dan berkati kami, menjawab pergumulan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan kami rindukan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kami. Haleluya, amin. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Tuhan Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Tuhan Yesus dulu di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya secara pribadi kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi dan apakah tandanya? Apabila semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulai Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang? Janganlah gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu permulaan penderitaan, lahirnya zaman baru. Hati-hatilah kamu. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kamu akan dipukul di rumah ibadah dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Sebagai kesaksian bagi mereka, Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apabila mereka menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah, janganlah turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak seorang pun akan diselamatkan. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika seseorang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu.
kedatangan anak manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan terjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kudus, kami bangga menjadi anak-anak Bapa. Kami sangat rindu melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini biar kami terus berjaga-jaga, sebab kedatangan-Mu seperti pencuri pada malam hari yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman, buat peringatan, buat nasihat-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Perumpamaan tentang pohon ara. Belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita baca bersama-sama karena ini renungan kita hari ini. Nasihat supaya berjaga-jaga. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga-penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Ya, itu bagian terakhir ada tulisan berjaga-jagalah. Ada ya? Ada. Terus ada apa itu? Ada tanda seru. Kadang-kadang orang nggak memperhatikan tanda seru, tanda baca, padahal itu penting. Ya, artinya kata itu tidak boleh diucapkan berjaga-jagalah. Enggak. Ada yang mau kasih tahu contohnya gimana? Yang ada tanda serunya, yang pernah sekolah. Pernah sekolah semua ya. Iya, gimana cara intonasinya tuh gimana? Masih setengah. Ya, belum ada titiknya itu. Ya, mulai dari belakang coba ya, galakan bisa nggak? Orang Jawa itu. Ini yang paling bagus nih orang Batak ini kali ya. Iya, Bu Afrida coba gimana? Berjaga-jagalah. Iyalah. Iya, iya. Masih kurang Ibu, masih kurang galak, Mika bisa? Coba.
Ayo, 1, 2, 3. Jepa galak nih Jepa kali. Coba Jep. Itu dia. Oma, Bu Gembala. Kita harus berjaga-jaga. Enggak ada kata kita loh. Jangan ditambahin. Coba lagi. Kayaknya kalau di rumah galak dia. Ayo coba berjaga-jagalah. Bu Kris. Berjaga-jagalah. Oh, nasi uduknya nggak matang gitu. Popo. Berjaga-jagalah. Ya, lumayan. Bipo. Jaga-jagalah. Jaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Oh, kan kaget loh. Ya, saya percaya pasti Tuhan Yesus melihat salah seorang di antara mereka mewakili banyak orang dengan mata yang tertuju kepada mata orang itu dengan kata yang keras. Amin. Ya, dan ini punya makna loh. Ya, punya makna, artinya ini serius. Ya, ini serius. Berjaga-jagalah akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu serius. Kenapa? Orang bisa gagal di situ. Kan yang ngerinya gini nih, waktu saya renungkan ya, Tuhan mau datang siang bolong nggak? Tidak. Nggak dibilang siang bolong loh. Malam. Ya bisa siang, tapi dalam bacaan ini ya nggak ada kata siang loh. Tidur kita. Apa nih? Kalau ia pulang menjelang malam. Menjelang malam itu kira-kira jam-jam 8. Ya? Ya nanti Bu, ini mulai dari menjelang malam. Menjelang malam itu kurang lebih jam 8 ya. Jam 8. Terus atau tengah malam. 12. Iya. Kalau 12 itu udah masuk larut malam ya, udah ya. Tengah malam tuh jam-jam 11 gitu. Orang udah pada ngantuk gitu. Terus jam larut malam, nah itu jam 12. Sebab kalau udah lewat jam 12 udah dini hari. Ya itu udah masuk pagi-pagi buta. Jam 3 kali. Iya, yang mulai dari 00 itu. Iya. Iya. Makanya berbahagialah kamu yang memelihara doanya tengah malam, menjelang malam, pagi-pagi buta. Ya. Ya kita nggak tahu kapan datangnya, tapi menurut Alkitab, menurut ayat ini, ya itu range-nya di situ. Ya, ketika orang tidur, ya ketika semua orang terlelap tidur, aduh, ya. Nah jadi, ayo mulai belajar berdoa tengah malam, ya. Bapak kalau tengah malam pernah dibangunin Tuhan nggak? Bisa ke kamar mandi atau apa? Iya kan? Itu bukan kebetulan, bukan tubuh kita cuma ngajak ke kamar mandi. Itu mau mengingatkan kita nih Tuhan bisa datang pada saat itu. Ya, jadi saudara kalau terbangun itu jangan malas, mulai bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus datang pada saat yang itu, berbahagialah kamu katanya. Ya, kalau didapati tidak sedang tidur. Ya, nah makanya saudara biasakanlah bangun sebentar tidur lagi, bangun sebentar tidur lagi, bangun sebentar tidur lagi. Ya. Yang penting jumlah jam tidurnya cukup. Makanya berbahagialah kamu yang gampang tidur. Susahnya kan kalau saya ini udah bangun, makanya supaya bisa cepat tidur, kadang-kadang bangunnya sambil mata setengah tertutup ke kamar mandi gitu loh. Supaya ngantuknya tidak hilang. Coba kalau melek begini, ngantuknya hilang. Terus untuk jadi ngantuk lagi perlu waktu. Ya. Nah, kata berjaga-jagalah itu serius. Karena menentukan orang itu masuk atau tidak, dijemput atau tidak. Nah, kalau misalkan Tuhan menjemput kita, terus kita lagi tidur, lewat itu. Ya.
Lewat artinya gini, nggak diajak nantinya. Coba kalau kita kalau mau pergi ke Jawa nih biasanya berangkat jam 2 atau jam 3 pagi. Ya. Nah kalau disamperin, dijemput begitu masih tidur, ya ditinggal, nggak ke Jawa kita. Iya kan? Tuhan tidak nungguin kita. Menurut ayat ini loh, Tuhan tidak nunggu kita yang nunggu Tuhan. Gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh nungguin Tuhan kan? Iya, nungguin Tuhan kan semuanya. Nah pada waktu Tuhan datang, ya mempelai datang, ya kalau mereka nggak bangun, ditinggal nggak? Biar bijaksana ditinggal. Iya, kebetulan mereka langsung bangun semua. Cuman yang dipermasalahkan kan nggak ada minyak gitu kan. Tapi andai kata dia punya minyak, lampunya menyala, tapi waktu dengar mempelai datang, ngantuk tidur. Terus mempelainya nungguin nggak? Iya. Kalau Dipa sama Aru pasti Dipa nungguin. Aru belum bangun, cepetan bangun gitu kan. Tapi kalau Tuhan enggak loh. Udah dikasih tahu sebelumnya berjaga-jaga. Kalau dia didapati mempelai datang, dia tetap mau tidur, tinggal. Walaupun dia punya pelita menyala, punya minyak di dalam buli-buli, tinggal. Karena sebenarnya Tuhan mau kasih tahu gini, kamu butuh aku loh, bukan aku butuh kamu. Aku sudah menolong kamu loh, kamu harus butuh aku. Sebab ketika kamu melakukan bahwa kamu membutuhkan aku, kamu dapat semuanya. Dapat keselamatan, dapat harta di sorga, dapat kemuliaan, dapat semuanya. Kalau itu kita nggak berjaga-jaga, lewat. Ya, itu kata-kata berjaga-jaga. Nah, coba kita sekarang uraikan lebih jauh lagi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus penting nggak? Penting nggak? Penting sekali. Ya, kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu dinubuatkan oleh banyak nabi-nabi, itu dinubuatkan mulai dari Tuhan sendiri ngomong Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan bla 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 bla, ya. Nah, itu sudah dinubuatkan, terus dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tapi kedatangannya yang kedua itu, saudara, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong loh. Beberapa kali Tuhan Yesus ngomong tuh tentang berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jaga, bukan di sini, bentar. Ya, berjaga-jaga memiliki arti kesiapan dan kewaspadaan secara rohani dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kesiapan. Siap nggak? Harus siap, tapi siap nggak? Siap. Memang harus siap, tapi pertanyaannya siap nggak? Siap. Benar. Coba lihat. Coba lihat tuh. Mantap ini. Ya mantap ini. Ya. Iya. Nah, tapi benar-benar nih, benar-benar siap nggak? Siap. Nanti dikorek nih, ya betul-betul siapnya dikorek. Udah mengampuni dong sama orang yang bersalah makan. Sudah. Ya. Udah udah menjadi orang rendah hati belum? Sudah. Nah itu mesti korek sendiri, saudara. Koreknya melalui firman kan. Sudah hidup dalam buah Roh Kudus belum? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Udah belum? Nah itu waspadanya itu. Periksa buah rohnya ada nggak dalam diri kita. Buah pertobatan dulu lah. Sebab Tuhan Yesus tuh memberitakan kemana-mana orang harus bertobat. Itu dulu. Sebab kalau nggak bertobat, jadi orang munafik. Di depan Tuhan Yesus hehehe gitu kan. Tapi kayak orang Farisi, orang ahli Taurat tidak melakukan firman. Dia tahu firman.
Ya, jangan jadi orang-orang Farisi, jangan jadi orang-orang ahli Taurat yang tidak melakukan firman Tuhan. Siap. Ya. Nah, siap ini juga harusnya ada tanda seru, siap. Nggak boleh siap. Ya kita masih manusia, ya kita pokoknya berusaha lah. Nggak bisa gitu. Nggak bisa Tuhan maklum lah. Namanya kita juga masih manusia. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Orang lain nggak dikasih Roh Kudus, kita dikasih Roh Kudus. Artinya kita kuat loh, bukan cengeng. Ya, jadi saudara mesti kita betul-betul siap. Ya, nggak bisa kita main-main lagi dengan dosa. Cepat bertobat. Begitu marah saudara kepada orang lain, Roh Kudus mengingatkan, cepat bertobat, balik cepat. Karena riskan juga kalau pada waktu itu kita masih negosiasi, Tuhan bla bla bla, Tuhan datang, habis kita. Makanya berjaga-jaga saudara. Firman itu harus terus melekat, terpatri, ditulis. Kalau itu kan ditulis dalam loh batu, tetapi firman Tuhan Yesus tertulis di loh hati kita. Jadi nggak jauh itu terus memancar. Namanya firman kan itu memancar saudara, mengingatkan terus kita. Roh Kudus terus mengingatkan kita. Berjaga-jaga bukan hanya berarti nggak tidur. Kalau orang nggak tidur itu nggak bisa tidur, bukan berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan sekedar nggak tidur saudara, tetapi terus kita, tetapi juga melibatkan sikap hati dan tindakan kita. Ya, di ayat persembahan itu ada kan, jangan kau mengandalkan pengertianmu sendiri, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itu saudara. Ya, tindakan yang berjaga-jaga sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Makna berjaga-jaga secara rohani, ya, kesiapan kita menghadapi akhir zaman. Ya, akhir zaman ini mengerikan ya. Orang ibadah Kristen udah mulai susah di Indonesia ini. Ya. Tetapi saudara nggak usah sedih. Kemarin saya ditaruh hatinya sama Tuhan Yesus, kalau ada orang atau gereja tidak boleh beribadah lagi, nggak usah sedih. Karena itu harga dibayar untuk penuaian jiwa-jiwa. Terus tahu nggak? Kalau mereka itu terus berbuat jahat sama gereja, banyak nggak orang-orang mereka itu yang bertobat? Banyak. Aduh, agama gua ini kayak gini jahat banget ya. Agamanya kalau ajarin kayak gini ya. Di sono kok udah dianiaya, bagi-bagikan duit lagi. Banyak orang bertobat karena kebaikan mereka tuh kebaikan yang palsu. Kebaikan Tuhan Yesus itu kebaikan yang tulus. Ya, udah dianiaya tetap memberkati, tetap mengampuni. Artinya saudara, kita jangan bersedih. Itu memang penganiayaan yang Tuhan sudah katakan di sini, ya. Tapi di balik itu ada pertobatan yang luar biasa. Ya, tanpa terasa ini saudara, ada dalam peristiwa-peristiwa yang dialami Indonesia saat ini, itu ada jutaan orang terima Tuhan Yesus. Benar saudara. Jadi kita jangan kayak orang susah, merasa bahwa warga negara nomor 2 nggak masalah, mau nomor 10 mau nomor berapa nggak masalah, amin. Yang penting kita warga negara kerajaan sorga, amin. Kalau yang jadi masalah tuh kalau warga kerajaan sorganya nomor 10, wah kapan masuknya? Ya, nggak usah susah saudara kalau ada yang dianiaya. Kita berdoa supaya melalui itu banyak orang bertobat. Karena sekarang saudara nggak bisa disembunyikan. Kalau orang menganiaya gereja, nggak bisa disembunyikan. Itu seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bisa melihat, ya nggak?
Karena diviralkan. Karena firman Tuhan Yesus digenapi, akan diberitakan di atas sotoh rumah. Sotoh rumah itu internet sudah. Semua orang dengar itu. Ya. Jadi kita nggak usah susah. Sebab kalau Tuhan nggak berkenan terjadi nggak? Nggak akan terjadi. Kalau terjadi Tuhan berkenan nggak? Berkenan atas izinnya Tuhan Yesus. Atas peringatan Tuhan Yesus mungkin kita kurang berdoa. Orang percaya diajak untuk selalu waspada dan siap sedia karena waktu kedatangannya tidak diketahui. Ya. Dulu saya diejek sama pimpinan kerjaan saya, general manager, dia orang Katolik. Saya bilang, Pak, Tuhan sudah mau datang. Ah, kamu ngomong gitu dulu ya, kakek saya udah ngomong yang sama. Tuhan mau datang loh, mana sampai sekarang belum datang. Saya diejek gitu. Ya, tapi tetap kita beritakan bahwa Tuhan Yesus segera akan datang. Amin. Cuman waktunya kan beda sama waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu yang benar. Ya, kapan itu kita nggak tahu waktunya Tuhan. Makanya tetap kita berjaga-jaga. Menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal duniawi. Ya. Saudara, ini paling susah nih. Kalau kita udah melekat sama dunia, udah melekat sama uang, udah melekat sama hobi, udah melekat sama gadget. Halo? Ini diingetin loh, kalau saudara masih nempel terus sama ini, berarti nggak berjaga-jaga. Ya, ini ilah zaman sekarang tuh ini. Ya, makin hari makin sip saudara. Ya, kalau dulu cuman paling-paling WA, dulu Facebook paling. Sekarang udah ada Instagram, udah ada TikTok, itu makin banyak itu. Pilihan makin banyak, orang bosan di sini, ke sini, habis waktunya, nggak ada waktu buat Tuhan. Saya masih terus minta ampun, bertobat, kadang-kadang terlena juga. Ya, maafin kalau saya di WA sih udah nggak terlalu terikat lah. Tapi kadang-kadang di YouTube, ya keasikan, sampai kadang Tuhan tegur, hambaku berhenti lah maksud saya, berhenti walaupun lagi asik. Kenapa? Roh Kudus tuh ngingetin kita. Boleh, lihat ini boleh. Tapi ada batasnya enggak? Ada. Bisa enggak? Lihat ini paling lama 10 menit. Wah Pak, saya biasa 5 jam Pak. Ayo dikurangi supaya tidak ada keterikatan dengan ini. Ya. Kalau Banyak firman Tuhan jauh itu. Betul. Tapi kan banyak yang lain juga, Bu. Iya, lain-lain. Banyak yang lain juga. Ya, kayaknya yang menyenangi firman Tuhan terlalu sedikit ya. Yang menyenangi TikTok tuh banyak banget. Yang nyenengin berita viral itu banyak banget. Ya silakan saudara kalau mau mainin firman ya oke firman gitu ya firman. Tapi bukan cuma, nanti kita diingatkan, firman bukan cuma buat dibaca, direnungkan. Kata akhirnya tuh direnungkan dan dilakukan. Sebab kalau dibaca itu, firman itu jatuh di tanah pinggir jalan. Dengar orang, jatuh di tanah yang berbatu, ya bertumbuh kelihatannya, tapi nggak berbuah. Banyak orang sekarang ke gereja tapi nggak berbuah. Kenapa? Nyari kenyamanan. Ya, daripada ya mereka cari kenyamanan. Nah, untuk itu saudara, betul-betul kita berjaga-jaga dengan hati dan pikiran kita. Supaya pikiran kita adalah pikiran Kristus. Ya, yang pengen menyembah Bapa terus. Kemarin saya diskusi sama orang, saudara.
ternyata kalau dia hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dia disuruh Tuhan untuk buka gereja gitu kan. Tapi dibilang saya punya uang cuma 7 juta, gimana sewa ruko, gimana apa. Tapi kalau Tuhan suruh pasti ada jalan lah. Aku percaya ada jalan. Gak lama ada orang telepon, orang yang dia layani, Pak Pendeta, ya mau kemana? Aku disuruh Tuhan buka gereja di, kalau nggak salah di Kalimantan. Terus ya udah, Pak Pendeta punya uang berapa? 7 juta, nggak cukup. Udah aku kirim. Saya kira pasti kirim paling banyak 10 juta. Ini diterima 100 juta. Bukan itu saja, di sana pun Tuhan sudah bukakan jalan semuanya, bukakan jalan. Terus saya renungkan kuncinya apa ya? Saya tanya, hubunganku sama Tuhan gimana? Ya aku sih berdoa terus Pak Pendeta. Terus kalau satu hari berapa jam kamu berdoa? Harusnya sih 7 jam Pak Pendeta. Tapi sekarang kalau jumlah baru 3 jam kayaknya, masih kurang. Terus cara berdoa 3 jam gimana? Ya santai aja Pak Pendeta. Begitu saya duduk, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Kau dahsyat. Paling-paling 1 menit 2 menit. Itu udah persekutuan dengan Tuhan. Saudara, banyak waktu kita terbuang bukan? Amin. Banyak kali kita duduk cuma mikirin masalah, mikirin pekerjaan, mikirin tanggung jawab, saudara. Tapi bangun persekutuan dengan Tuhan Yesus itu lebih penting. Walaupun sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Itu kalau jumlah banyak juga loh. Saudara ingat nggak dulu kita pernah disuruh doa 50 kali? Iya. Iya kan? Pernah kita jalanin dulu saudara. 50 kali kalau satu doa itu 2 menit, udah 100 menit kan? Udah 1 jam lebih. Tapi itu jauh lebih baik saudara. Nah makanya ketika kita berjaga-jaga, mari kita bangun terus komunikasi dengan Tuhan Yesus, ngobrol dengan Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kalau Yesus hadir, jangan iblis juga hadir. Jangan buka celah buat iblis. Pernah nggak Tuhan Yesus menegur waktu kejadian roti hidup? Pernah nggak Tuhan Yesus tegur gini? Jangan bersungut-sungut. Pernah kan? Berarti bersungut-sungut boleh nggak? Apapun alasannya nggak boleh. Nggak boleh. Jangan saudara dikasih alasan, habis gimana? Habis gimana? Kan masih manusia. Oh itu nggak berlaku saudara. Saudara harus menjadi bangsa umat pilihan Allah. Menjadi imamat yang rajani. Oh keren-keren loh. Saudara kalau imam sama raja punya tanggung jawab nggak? Punya, bukan coba gue mau jadi raja, mau seneng-seneng aja. Nggak bisa. Raja itu punya tanggung jawab. Di dalam Tuhan Yesus kita semua diberikan tanggung jawab. Amin. Ada yang 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Diberi tanggung jawab. Kira-kira kalau namanya diberi tanggung jawab, dimintakan nggak pertanggungan jawab? Iya. Pasti apa yang saudara terima itu, orang yang menerima sedikit punya tanggung jawab sedikit, tapi orang yang menerima banyak punya tanggung jawab banyak. Ya. Jadi saudara, berjaga-jaga itu serius. Bukan seriusnya kita terus jadi menderita, enggak. Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasa, dengan damai sejahtera, dengan pengurapan, dengan yang lain-lain. Itu paket, saudara. Paket di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi yuk kita
masuk di dalam paketnya Tuhan Yesus. Paket damai sejahtera, amin. Paket kuasa, paket keselamatan, paket kesembuhan, paket pemulihan. Banyak sekali paketnya nih. Banyak. Lebih dari paket dunia. Tapi dengar, daging kita itu lemah. Daging kita itu mau ngikutin paketnya Tuhan atau paketnya iblis? Daging. Kenapa? Karena daging itu sudah dicemari dengan dosa. Ya, dengan dosa. Makanya ketika nanti kita di dalam surga, ya, kita tidak dicemari oleh dosa lagi. Kita hidup di dalam roh. Ya. Yuk berjaga-jaga. Amin. Ya. Nanti kalau saya bilang, Jemaat GBHT Kudus, saya siap berjaga-jaga. Yes, yes, yes. Amin. Jemaat GBHT Kudus, saya siap berjaga-jaga. Yes, yes, yes. Ya, tanda serunya separuh itu. Jemaat GBHT Kudus, saya siap berjaga-jaga. Yes, yes, yes. Amin. Engkau punya kuasa. Ku diberi kuasa. Kan nyanyi lagu itu enggak? Dari Raja Mulia. Siapa Raja Mulia? Tuhan Yesus. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Jangan di atas kepalaku ya. Di bawah kakiku. Terus? Iya, kuasanya jangan disimpan. Pakai. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, dari Tuhan Yesus. Terus? Ya. Kalau kata jika itu bisa iya, bisa enggak. Ya. Kalau saudara sungguh-sungguh udah nggak pakai jika lagi tuh. Karena Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Lawanmu siapa? Bukan suami ya. Bukan anak ya. Masa-masa di udara. Iya, roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah daging, ya, melawan roh jahat di udara. Ya. Kita umat pemenang. Ya. Jadi saudara pastikan saudara itu serupa dengan Kristus. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi karena dosa, hancur semua. Gambar diri manusia hancur semua, berantakan. Ya, sekarang ada bendera yang sedang menebar, One Piece. Gambarnya itu tengkorak. Ya, itu. Iya, gambar itu dari Jepang gitu. Jepang kan bukan orang percaya, agamanya Shinto. Ya, gambarnya tengkorak dengan 2 tulang. Kalau tulang ayam masih mendingan, ini tulang manusia. Ya, dan itu sedang merebak kemana-mana loh, saudara. Di Indonesia menjelang ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini, One Piece itu di mana-mana di Indonesia. Menandakan katanya kekecewaan rakyat terhadap pemimpin-pemimpin. Kata kekecewaan itu ingat saudara, saudara jangan ikut kecewa, amin. Kita punya Tuhan Yesus, amin. Ya, makanya bendera One Piece itu kalau saudara berdoa, saya tolak One Piece itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kenapa Bu Ayah? Ya? Nggak boleh apa itu. Karena itu udah nggak boleh lagi. Iya. Tapi tetap ada nggak? Tetap ada. Nggak bisa dihilangin begitu aja. Itu kan katanya itu ramai tuh nanti karena orang pengen berekspresi, menyampaikan kekecewaan, menyampaikan ekspresi. Dilindungi undang-undang nggak? Dilindungi di Indonesia. Itu berargumentasi, orang nanti bisa di pra-peradilan. Ya, tapi bagi kita jangan pernah kecewa. Ya, apapun yang terjadi jangan pernah kecewa.
Karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Mesti dipegang sungguh-sungguh itu supaya kita menjadi orang yang mempersiapkan diri berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mau saudara? Jemaat GBHT Kudus. Siap ya, jangan coba ngomong nih ya. Dulu minggu lalu sudah dikasih tahu caranya, yaitu bertobat. Masih ingat kan minggu lalu tentang bertobat? Ya, jadi kuncinya cuma bertobat kita nih loh. Ya, banyak orang Kristen nggak bertobat, menyesal banyak. Menyesal tuh gini, aku menyesal. Tapi lakukan lagi nggak? Lakukan, itu menyesal. Kalau bertobat tuh kalau jalannya ke depan, kalau bertobat balik ke belakang. Ya. Jadi orang bertobat itu beda dengan yang menyesal. Menyesal itu berbalik 180 derajat. Tahu saudara, berbalik 180 derajat, muter balik lagi ke sana. Kalau 360 derajat. Tapi kalau bertobat 180 derajat. Orang mau mana? 360 atau 180? 180 berbalik ya, jangan kembali kepada dosa. Nih ingat nih, nanti pulang dari sini pasti balik lagi. Yang bersungut-sungut kembali bersungut-sungut. Yang marah-marah kembali marah-marah. Ya, saudara mesti jaga ini. Berjaga-jagalah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lemah lembut dan rendah hati. Tetapi untuk firman yang ini, Engkau begitu keras mengingatkan kami, supaya kami boleh rapture, boleh diangkat, boleh mendapat mahkota bersama-sama dengan orang pilihan. Peristiwa ini sangat serius ya Tuhan. Ajar kami jemaat GBHT Kudus khususnya yang ikut doa puasa menjadi orang-orang yang serius, yang sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kami mau menjadi orang yang militan, mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mau mulai meninggalkan kesukaan kami. Kami mulai belajar meninggalkan gadget-gadget yang tidak penting, tidak perlu. Ajar kami untuk menjauh dari TikTok, dari Facebook. Ajar kami biarlah firman-Mu terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hamba memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman, yang sudah membuka hatinya. Biar firman itu jatuh di tanah yang baik, berakar, bertumbuh dan berbuah. Tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi kecewa, tidak lagi marah-marah, tetapi penuh dengan kasih Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus ya, buat firman Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita. Amin. Biar kita jadi gadis yang bisa sana mempelai yang selalu mempercantik dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala, biar kesiapan hati dan hati yang mau berjaga-jaga itu ada pada kita semua. Amin. Ya, saatnya kita akan mau persembahan. Kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Bersama-sama ya, Amsal 3 ayat 5-10. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana babamu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian diri kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami boleh juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persentahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Kita mau berikan persembahan terbaik. Nah, kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita satu pujian untuk hari ini. Yakin teguh Yesus abadi, ku miliknya, aku warisnya, ku ditebus ciptaan Aku
Kami bersyukur ya Allah Bapa. Kami punya kesempatan juga untuk menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Sebagaimana Abraham menaikkan syafaat untuk Sodom dan Gomora, dan Tuhan mendengar. Demikian ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami dapat menaikkan syafaat kami dan pasti sampai ke surga. Sebab nama-Mu Tuhan Yesus Maha Kudus mulia. Sebab besarlah dan ajaiblah karya-Mu Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Bapa Maha Kudus, Engkau layak disembah, Bapa layak dipuja dan dipuji. Ajar kami Tuhan Roh Kudus untuk selalu menghormati Bapa di surga. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus saat ibadah. Sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk tidak terlambat datang beribadah. Bapa selalu ditinggikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami jemaat GPHT Kudus untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang akan menghakimi semua manusia dengan adil. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan selamat. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GPHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat,
Kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, yang bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami benar-benar hidup dalam perkenanan Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan Yesus ada pada kami. Dan biarlah kami rindu selalu melakukan firman Tuhan dan menyenangkan Bapa di surga, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi orang-orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami dimampukan untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kami percaya di saat kami bertobat, di saat kami hidup benar di hadapan Tuhan, maka kesembuhan, pemulihan pasti terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki kami benar-benar dipulihkan, disembuhkan. Kesembuhan juga terjadi bagi mental kami, bagi jiwa kami di dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan Tuhan bagi hati kami, pikiran dan jiwa kami. Dan kami percaya di saat itu semua sehat, maka kami benar-benar pulih dan sehat di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keuangan jemaat. Kami juga berdoa di saat kami percaya di saat kami hidup benar di hadapan Tuhan, maka keuangan kami dimerdekakan, maka keuangan kami diberikan jalan keluar. Mungkin hari-hari ini kami mengalami kesulitan dalam keuangan, tapi kami percaya di saat kami setia bersabar hidup dalam kebenaran Tuhan, maka jalan keluar pasti terbuka bagi kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat GBI Hati Kudus. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memakai juga kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup benar-benar berkelimpahan karena kami dilayakkan untuk menjadi orang-orang yang dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya kami juga dimampukan ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang militan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup benar-benar di dalam kebenaran Tuhan Yesus, sehingga kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami didapati tetap berjaga-jaga, tetap hidup benar dan hidup kudus, sehingga kami dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan firman pada hari ini, untuk Bapak Gembala. Kami percaya Tuhan mempunyai rancangan besar buat hamba-Mu ini ke depannya. Tuhan pakai dengan luar biasa, dan biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan yang sempurna untuk Bapak Gembala. Dari ujung rambut hingga ujung kaki tidak ada penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupannya menjadi alat kemuliaan Tuhan saja. Yang berdoa untuk para pelayan firman yang lainnya yang ada di tempat ini, berikan takut akan Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua yang menyampaikan firman dapat menghidupi firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus memimpin kami dengan kepekaan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, arahkan gereja ini ke depannya. Kami percaya gereja ini masa depannya baik dan bagus. Kami percaya Tuhan Yesus akan memakai GBI Hati Kudus untuk menjadi alat kerajaannya di akhir dari akhir zaman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua pergumulan kami ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri menghormati Tuhan Yesus, dan kita harus percaya ya bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi kita dari
roh-roh apapun yang tidak berasal dari Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan memberikan perlindungan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaris kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa, tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Baralaba. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa buat Mika. Di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit, sakit panas, sakit pilek, sakit TBC, sakit apapun juga kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni segala kesalahannya ya Bapa. Tuhan ampuni segala keterikatannya. Mari Tuhan bebaskan dia untuk Mika terus membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Biar dia menjadi hamba-Mu ya Bapa. Kami memberkati sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau Tuhan sudah sembuhkan Mika,
Dialah memberikan sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita berdoa juga buat anaknya Ibu Yani Michael yang sedang ada di ICU. Kita berdoa biar Tuhan Yesus menjamah melawan Michael. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu ya Bapa buat Michael anaknya Ibu Yani yang saat ini sedang ada di ICU. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupnya. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dia mengalami kesembuhan, gagal ginjalnya disembuhkan, tubuhnya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, kalau ada keluarga kami juga yang kurang sehat hari ini, kalau ada jemaat GBI Kudus yang kurang sehat, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Tuhan Yesus telah memikul dosa kami di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kami yang telah mati terhadap dosa, kami hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menerima kesembuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sakit penyakit sudah dihancurkan dan yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka tangan kami ya Bapa, mohonkan berkat dari sorga. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus sudah mendengar doa kita, sudah mendengar syafaat kita, sudah mendengar pujian penyembahan kita, sudah mendengar hati kita yang terbuka bagi firman-Nya. Terima kasih Bapa, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa di surga Maha Kasih, selalu menyediakan makanan bagi kami setiap hari dengan limpahnya. Kami mengucap syukur atas makanan yang tersedia saat ini setelah kami menjalani puasa hari ini. Mohon berkat Bapa atas makanan dan minuman kami ini. Berkati Ibu Alfrida yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati Ibu Kris yang mengolah makanan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi makanan juga kepada mereka yang belum mendapatkan makanan saat ini. Pakai anak-anak-Mu untuk menjadi alat penyalur berkat-Mu. Berkati kegiatan M5000 dalam menyalurkan makanan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat.